tumbuhnya ekonomi tadi, jadi banyak galeri baru. Ruang-ruang apresiasi lebih tumbuh ya, lebih ruang-ruang banyak. alternatif juga ada, off space juga banyak, terutama di Jakarta. Kemudian beberapa media seperti magazine, majalah Vice atau majalah apa aja lah yang memberi ruang tidak untuk mainstream untuk tampil. Kemudian juga tembok-tembok kafe juga seperti jadi media untuk tampil juga untuk seniman-seniman muda. Plus tentu aja fashion ya. Ada kolaborasi, ada brand ini dengan seniman ini. Ya seperti di luar negeri juga, Supreme dengan Pharrell Williams, terus Adidas dengan siapa, Murakami dengan siapa gitu. Louis Vuitton dengan Murakami kan semua itu, dan seperti semua sekarang bagusnya itu semua bidang sekarang seperti merge gitu ya, nggak ada merge fuse fashion dengan seni rupa dengan desain jadi seni musik, rupa, musik menggunakan orang-orang desain juga untuk semua merchandise dan penampilan produksinya, jadi film juga. Ya itu perkembangan yang mengembirakan sebetulnya. Iya, sangat. Yang tadinya ini kan subkultur, Mas. Tadi. Sekarang kan kayak jadi kultur nih. Dan ada juga kecenderungan banyak seniman yang baru tadi yang mencoba masuk ke situ dengan cara ya tadi dia nggak ada di situ sebenarnya hatinya, tapi karena lagi laku mereka itu masuk ke situ. Iya, artinya mereka hanya melihat segi luarnya aja, artinya itu yang lagi digemari ya mereka ikut. Padahal sebetulnya di balik itu apa sih mereka? Jadi mereka sebetulnya harus mempertanyakan lagi apa sih sebenarnya di balik itu, apa sih yang mereka ingin pesankan. Nah itu yang kadang-kadang kelewat ya, atau tahapannya cuma sampai di kulit aja. Akhirnya nanti seperti yang Mas Edi khawatirkan, orang-orang yang tadinya mengagumi karya-karya besar, meniru karya besar, lalu ketika dia pada satu sisi nggak menemukan maknanya atau kediriannya, akhirnya dia hilang gitu aja ya? Bisa jadi hilang, atau kalau mereka ada kesempatan mau aja meluangkan waktu, akan jadi ya. Dan juga cuman kalau secara instan ya nanti bisa diuji dengan waktu. Ya kegigihannya, konsistensinya betul. Gitu ya. Masih bisa eksis nggak 10 tahun lagi, masih kita lihat nanti apa. Tapi sebenarnya hal umum ya bahwa orang meniru seseorang karena dia kagum, karena itu dia ingin sebuah proses juga sih, nggak bisa dihindari. Saya pun juga dulu terpengaruh, tapi saya berusaha untuk tidak mengcopy, untuk jalan pintas enggak. Saya ingin berproses juga. Jadi untungnya saya punya kesabaran berproses ya. Tidak ikut-ikutan. Apa yang membuat Mas Edi bersabar itu? Mau membuktikan ke orang tua tadi bahwa seni rupa bisa juga jadi ladang untuk hal-hal yang tadi tidak dikhawatirkan orang tua tadi kan? Iya betul. Jadi kesabaran ternyata penting juga untuk tidak mudah menyerah, karena ya semua yang didapat dengan mudah saya kira juga akan pergi dengan mudah. Artinya kalau kita berjuang sepenuh hati terus dengan banyak halangan, tentunya setelah yang didapat ini ingin kita pertahankan juga supaya nggak cepat. Tapi saya ini orang old school sebetulnya, jadi tidak mau cepet-cepetan gitulah. Semua kita proses. Iya. Saya percaya sama proses. Kalau masalah ada seniman lain yang ingin cepat jadi nggak masalah. Itu hak mereka atau itu keberuntungan mereka. Idealnya kan cepat jadi dan akan terus jadi dan bertahan, itu idealnya. Tapi kan jarang lah orang yang seistimewa itu. Ada tapi dan itu baik juga. Saya appreciate juga. Artinya itu ya luck juga sih, faktor luck juga. Sama kemampuan dia melihat apa yang sedang tumbuh dan kemudian direspon dengan tepat ya. Itu karena itu saya kira mungkin itu yang teman-teman anak muda suka dengan saya, karena mereka melihat saya open juga terhadap apa sih yang terjadi dan
mendengarkan aspirasi mereka juga penting ya. Karena banyak generasi seusia saya yang sudah merasa besar, terus tidak mau dengerin yang generasi muda, apa sih kemauan mereka, apa aspirasi mereka. Seperti sibuk dengan dirinya sendiri aja. Padahal ini generasi muda ini perlu didengar sebetulnya. Karena mereka itu the future of the nation. Jadi ya itulah. Kerelaan Mas Edi untuk mendengarkan anak-anak muda itu karena apa? Karena memang tidak mampu menangkap semangat anak-anak muda sekarang atau memang ekspresinya juga beda? Karena dengan mereka saya juga terus terang banyak belajar juga. Artinya mereka menghadapi zaman sekarang yang serba cepat bagaimana. Mereka tetap survive walaupun kadang-kadang gagal bagaimana. Karena saya tinggal di sebuah negara yang sangat nyaman, sangat mapan, dan secara ekonomi dan politis itu stabil. Ya, persis. Negara-negara di sekitar Swiss itu naik ekonomi turun, ya? naik turun. Tapi ada satu sisi yang saya banyak belajar adalah karena mereka biasa hidup enak, semua tingkat usia itu kalau gagal itu sangat kecewa dan itu bisa sangat jatuh, benar-benar jatuh karena tidak ada ruang untuk gagal kayaknya. Padahal bagi saya kegagalan itu adalah bagian menuju dari sukses, apa sih? Bagian dari sukses atau sebuah proses untuk menjadi sukses dan menjadi lebih kuat. Dan itu saya ceritakan ke teman-teman Swiss saya bahwa kamu baru gagal sekali aja udah habis-habisan kayaknya. Habis-habisan frustrasi, depresi, stres, Mbok. Kamu lihatlah, kamu pergi ke Indonesia, lihat tuh orang-orang mereka kalian di sini punya pertanyaan hari ini makan apa? Sedangkan kita di Indonesia itu pertanyaannya hari ini apa bisa makan? Itu kan beda banget ya. Jadi di satu sisi sudah punya semua, bingung memilih. Akhirnya bingung memilih saking banyaknya dan saking punya kemungkinan banyak. Sedangkan di sini kita untuk memilih satu aja udah waduh sulit banget kan. Apakah bisa dipilih atau tidak? Iya itu. Apakah ada yang dipilih juga kan? Apakah mampu juga? Nah itu yang. Tapi sekarang generasi muda di Swiss juga jadi baik. Dan itu kecocokan saya dengan mereka yang generasi lebih muda. Jadi ada kesamaan, saya banyak belajar banyak dari mereka tentang ide baru, tentang menghadapi juga secara bisnis ya. Mereka seperti nggak takut untuk menerjang apa sih demi kelancaran bisnis mereka, terus eksperimen gitu. Cara mereka membangun relasi juga lain, lebih rileks saya kira daripada generasi saya. Ini pengalaman baik nih pada satu saat dengan galeris muda di Jakarta. Kita makan siang, galeris sama asistennya. Jadi manajer galeri sama asistennya makan siang. Sambil makan itu kok asistennya selalu nggak ikut makan, nggak ikut ngobrol sama kita, selalu handphone, teks. Ini sekali-kali telepon, teks lagi. Dalam waktu 1,5 jam kita makan itu, dia sudah 2 kali bilang ke bosnya, ke manajernya, oh oke, beres nih, 2 karya laku, jadi ini pameran aman. Artinya wow, sebegitu mudahnya. Dengan hanya begitu, dealing bisnis, sambil makan dan sambil entah apa aja, pokoknya tiba-tiba 2 karya sold. Aman kita, berarti kan wah asik juga ya. Artinya itu di generasi saya tidak mungkin terjadi. Dan pembelinya ternyata juga anak-anak muda seusia mereka. 32-an gitu kan. Ya wah ini juga. Kalau lihat perubahan itu selain karena ekonomi tumbuh, Mas Edi lihat apa ya menyebabkan di Indonesia sekarang juga kelompok anak muda yang gemar seni ini juga tinggi ya? Sebuah ya tentunya lifestyle ya. Artinya jelas pengaruh film-film Hollywood jelas ya. Jadi setiap
ruang, setiap villa yang mereka punya itu kok selalu ada karya kontemporer siapa gitu kan. Apalagi ya pasti mereka baca-baca lah, lihat di YouTube, lihat di apa, misalnya anak-anak muda yang suka rock dan metal, salah satu mungkin siapa ya, drummernya Metallica, Lars Ulrich, dia ternyata punya banyak karyanya Basquiat. Ya. Padahal karya Basquiat itu kan jutaan dolar itu kan. Ini kan aneh ya. Orang yang dunianya begitu, artinya ya ada sisi liarnya, ada mabuk-mabukannya di banyak fans, ternyata mengkoleksi karya serius yang untuk dalam dunia seni rupa kontemporer itu dipuja-puja gitu. Betul. Kan artinya, nah ini yang bahwa juga beberapa penyanyi rap, misalnya Pharrell Williams itu mengkoleksi karyanya Murakami. Gaya-gaya itu kan jadi semacam tren juga. Tapi yang pasti kan generasi berubah. Jadi kebutuhan materi itu sudah selesai. Rumah sudah bagus, rumah bagus sudah punya, di daerah bagus, mobil mobil, pakaian, keluar negeri sudah. Sekarang apa yang ketinggalan? Ya seni rupa. Untuk dan salah satu dari mereka sudah beli, tentunya lewat mulut ke mulut, wah keren juga, beli di mana, nah, terus tersebar luas ya. Ya lifestyle lah. Saya kira lifestyle. Juga mungkin karena panggilan orang untuk memenuhi panggilan hatinya sendiri ya. Kalau kita di era 70-an, 80-an itu ada kritik yang sangat kuat. Kalau ada filsuf namanya Herbert Marcuse yang bilang manusia satu dimensi. Jadi dia kerjanya itu aja. Tapi pada satu sisi dia harus menemukan dimensi yang lain. Betul. Seni salah satu yang melengkapi dimensi itu. Supaya nggak jadi kayak mesin, nggak jadi kayak robot. Dan juga ada semacam tren juga di seluruh dunia nih. Kaum selebritis itu sekarang mulai dekat dengan seniman. Jadi kalau ada pameran apa mereka muncul. Itu kelihatan sekali, misalnya Art Basel ya di kota saya. Tiba-tiba, wah ini siapa? Leonardo DiCaprio muncul nih, datang. Kayaknya kemarin lagi tawar-tawaran tuh sama karya siapa. Terus di koran juga tiba-tiba. Terus apa lagi ya? Brad Pitt juga tiba-tiba muncul gitu. Banyak bintang-bintang film yang jadi ya saya lagi-lagi lifestyle kan. Jadi meniru juga sih. Ada unsur menirunya juga sih. Bahwa mengkoleksi sekarang juga sebuah tanda tertentu gitu ya. Iya, sosial status. Nah kalau soal yang agak beda nih, Mas Edi kan kemudian pindah ke Basel ya, dan stay di sana ya. Itu pilihan secara sadar karena menikah itu ada pertimbangan yang lain? Itu ya karena istri saya orang Basel aja, jadi itu masalah pribadi, masalah ya istilahnya masalah jodoh ya. Artinya tentunya berat untuk saya untuk memulai lagi dari nol di sana, tapi setelah berjuang akhirnya setelah 10 tahun ya 7-8 tahun bisa diterima ya. Jadi sekarang tinggal menikmati aja yang sudah. Artinya juga bisa aktif di sana dengan scene lokal di sana, terus banyak. Justru saya karena lagi-lagi ini generation gap juga sih ya. Generasi seusia saya di kota Basel itu sangat tertutup ya. Mereka tidak mau sharing, tidak mau seperti takut juga kompetisi dengan pendatang baru. Tapi justru dengan anak-anak musik saya dekat. Ya, anak-anak musik rock tentunya. Rock, metal, dan punk. Jadi mereka kan anak musik itu kebiasaan bekerja secara komunal grup. Jadi mereka selalu terbuka sharing, bagi info. Kolaborasi juga. Jadi wah ini cocok, makanya di Indonesia kan begitu kan. Iya, kultur itu tumbuh. Iya, tumbuh. Biasa bekerja sama dengan orang itu, gotong royong itu di kita memang. Makanya lebih cocok dengan orang. Justru saya
memulai awal bergaul justru dengan musik, anak-anak musik di sana. Karena mereka yang terbuka ya. Mereka yang terbuka dengan kultur yang tadi. Tapi sekarang generasi yang baru lebih terbuka, lebih rileks, tidak banyak stres, tidak banyak depresi, dan melihat karya saya juga sebagai bagian dari pertumbuhan sekarang yang di dunia ini, urban ya, lowbrow istilahnya. Jadi ya sangat diterima. Tidak pada saat waktu saya pertama kali pindah ke sana. Terima kasih telah mendengarkan podcast Beginu. Nantikan obrolan Wisnu Nugroho bersama narasumber inspiratif lainnya. Oh ya, jangan lupa juga untuk follow dan nyalakan notifikasi podcast Beginu agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Saya Dava Wahyu dan segenap tim Media Podcast Network pamit undur diri.